Assalamualaikum mahasiswa sekalian, jumpa kembali dengan mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen proses. Deskripsi dari proses adalah program yang sedang dieksekusi. Siapakah yang sedang mengeksekusi program itu? Adalah sumber daya komputer. Ingat pelajaran minggu lalu bahwa sumber daya komputer terdiri dari 3 bagian, prosesor, memori utama, dan modul input-output yang tersambung ke periferal. Apakah yang dieksekusi oleh ketiganya? Yang dieksekusi oleh ketiganya itu adalah proses. Proses juga diartikan unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Sumber daya di situ adalah hak akses terhadap prosesor, terhadap memori utama, dan terhadap periferal. Hal-hal yang berkaitan dengan proses, yang pertama adalah multitasking, yang kedua multiprocessing, dan yang ketiga adalah distribusi processing. Bagaimana distribusi dari ketiganya tersebut? Multiprogramming adalah manajemen banyak proses pada satu pemproses. Jadi banyak proses dijalankan bersamaan, masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri-sendiri. Nah, yang mengatur adalah sistem operasi. Program yang dijalankan bersifat independen, proses terpisah dari proses satu dan yang lainnya. Satu program pada satu saat. Jadi ketika pada satu saat CPU tidak menjalankan step yang sama, tapi pada satu saat, pada satu waktu CPU menjalankan proses yang berbeda. Silahkan nanti Anda melihat pada mata kuliah organisasi komputer pada saat membahas pipelining instruksi. Nah, multiprogramming ini mempunyai sifat karena perpindahan dari satu proses ke proses yang lainnya dilakukan secara cepat, maka seolah-olah kita tidak menyadari bahwa satu prosesor memproses banyak program atau satu prosesor bekerja banyak sekali mengeksekusi program pada suatu saat. Nah, ini dikenal dengan paralel semu, pseudo-parallelism. Ya. Nah, tugas Anda tidak dikumpulkan, tapi tugas Anda adalah mencari bagan atau gambar dari multiprogramming agar Anda lebih paham lagi. Mahasiswa sekalian, berikutnya adalah multiprocessing. Definisinya adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer dengan banyak pemroses, komputer dengan banyak pemroses di satu sistem komputer dengan masing-masing pemroses melakukan pemrosesan secara independen. Inilah gambarannya. Tightly coupled terangkai dengan ketat biasanya menggunakan satu sistem memori bersama-sama. Ini adalah memorinya, ini adalah banyak pemrosesnya. Masing-masing pemroses bisa mengakses memori secara independen. Yang kedua, loosely coupled terangkai dengan longgar menggunakan satu sistem memori, menggunakan memori lokalnya sendiri. Ya, jadi kalau ini menggunakan banyak prosesor bisa menggunakan banyak memori. Kalau ini satu prosesor menggunakan memorinya sendiri-sendiri. Berikutnya adalah distribusi processing, manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar. Banyak proses, banyak pemproses atau prosesor yang tersebar. Nah, tugas Anda nanti adalah mencari gambar atau bagan dari distribusi processing agar Anda lebih paham. Ya, tidak usah dikumpulkan, tapi Anda wajib untuk mencari dan membacanya. Pemroses, kebutuhan utama pengendalian proses oleh sistem operasi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu saling melanjutkan. Jadi proses pada komputer atau pada mesin itu mempunyai sifat yaitu saling melanjutkan, interleave. Kalau tidak dilanjutkan bagaimana? Ya, komputer berhenti memproses, berarti komputer akan berhenti. Mengikuti kebijaksanaan tertentu, ini nanti dengan penjadwalan proses yang dilakukan oleh sistem operasi. Nanti di bagian
materi yang berikutnya kita akan membahas mengenai penjadwalan proses. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Jadi ketika saling melanjutkan dan saling terkait, maka satu proses dengan proses yang lain itu saling berkomunikasi. Ya, antara proses dan penciptaan proses. Berkomunikasi, misalkan ada proses nomor 1, maka dia akan mempunyai pointer atau penunjuk ke proses berikutnya nomor 2. Nomor 2 mempunyai pointer penunjuk pada proses berikutnya nomor 10, misalkan begitu. Jadi mendukung komunikasi antara proses dan penciptaan proses. Untuk lebih detailnya nanti ada interleave dan sebagainya, silahkan dibaca sendiri dan didiskusikan bila ada yang kurang jelas. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.